wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Baik, masih berjumpa dengan saya Ibu Ayu Puspita Endasari pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, untuk materi kali ini akan kita bahas mengenai teori-teori belajar. Kira-kira apa saja dalam teori ini? Mari kita simak saja langsung video selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori belajar. Teori belajar menjadi suatu hal yang patut diketahui oleh para guru hingga orang tua, sebab macam-macam teori belajar dikatakan akan berpengaruh secara tidak langsung dengan ilmu yang akan diserap murid. Teori belajar dan istilah belajar itu berbeda. Teori adalah kumpulan konstruk yang mampu menggambarkan fenomena secara sistematis. Fenomena tersebut bisa fenomena alam ataupun fenomena sosial. Sedangkan definisi belajar menurut KBBI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Teori pendidikan atau teori belajar terdiri dari 4 macam, antara lain 1. Teori behavioristik, 2. Teori kognitif, 3. Teori konstruktivisme, 4. Teori humanistik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruksi dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini lebih mendalami apa yang telah kita pelajari. Sebagai contoh, siswa diajak oleh guru untuk mengamati dan mencari tahu sendiri tentang sebuah permasalahan melalui alam, laboratorium, perpustakaan, teman sebaya, koran, dan internet. 2. Guru mengajak siswa sebagai mitra sebagai proaktif mencari tahu jawaban. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Contoh teori humanistik dalam pembelajaran, antara lain, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti. Guru memahami murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid. Teori klasik dikembangkan oleh Ivan Van Loo. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kita dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Teori operan dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kita dapat dipelajari melalui penguatan dan hukuman. Penguatan adalah suatu tindakan yang meningkatkan kemungkinan perilaku akan diulangi. Sementara hukuman adalah suatu tindakan yang menurunkan kemungkinan perilaku akan diulangi. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai teori-teori dalam belajar. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami tentang teori-teori belajar ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.